milenial ini dari kalangan ahlus sunnah itu masih minimal kalau menurut pandangan saya ya. Bagaimana jenengan menyikapi ini? Kan eranya sudah era milenial sekarang. Dakwah milenial itu bagaimana? Maka Allah Subhanahu wa taala ketika itu memerintahkan ya kepada Siti Maryam, huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusakit alaiki rotaban janiyah ya. Jadi goyangkanlah pohon kurma yang ada di sampingmu ya, hingga pohon kurma tersebut bisa menjatuhkan buah-buah kurma untukmu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam kali ini bintang tamunya ini ulama muda ya, ganteng, followernya ribuan. Pokoknya ini ngehit sekarang ini. Selamat malam Pak Yai. Selamat malam, Dok. Pak Yai atau Lora, Dok? Terserah. Oh, terserah. Lora aja. Lora aja ya. Biar lebih akrab. Lebih akrab. Beliau ini Lora Ismail Amin. Jadi dakwahnya sekarang ini kalau di nasional itu ada Gus Baha. Nah, ini Gus Baha versi Madura ini beliau ini. Pak Lora Ismail. Jadi begini. Kita dari nasab dulu ya. Jenengan ini kan kok bisa jadi ulama itu nasabnya dari mana gitu. Saya pura-pura nggak tahu, sebenarnya saya tahu. Monggo. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk urusan ini seorang alim atau ulama, kiai ini kan bukan nasab yang menentukan, Dok. Oke. Jelas kualitas ilmiah ya, kualitas keilmuan. Jadi kalau memangnya ditanyakan adalah nasab, saya lahir sebenarnya memang dari keluarga pesantren. Dari keluarga kiai, dan ada juga hubungan kerabat dengan Pak Dr. Farhat. Yang mana kebetulan saya dalam sosial media di Facebook, Instagram dan lain-lain memang memakai nama Muhammad Ismail Al-Khalili, lebih dikenal sebagai Ismail Al-Khalili. Jadi Al-Khalili ini perlu diketahui mungkin agar orang tidak salah paham, bukan saya nisbatkan kepada Syekhona Khalil ya, meskipun saya memiliki ikatan darah kepada beliau, tapi ini nisbat kepada kakek saya. Jadi saya Ismail Amin ibn Khalil. Jadi ini Kiai Khalil Yasin ya, yang mana dulu beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Kepang. Yang beliau ini merupakan cucu langsung dari Syekhona Khalil Bangkalan. Nah, jadi kalau selama ini ada yang bertanya mengapa kok namanya Ismail Khalili, banyak mengira bahwa ini adalah nisbat ya kepada Syekhona Khalil. Ini sebenarnya bukan. Jadi saya memakai nama Al-Khalili karena kakek saya sendiri langsung bernama Khalil, yaitu Kiai Khalil Yasin Kepang. Ini kenal sebagai Kiai Khalil Kepang. Berarti ayahnya jenengan Kiai Amin sih. Ya. Kiai Amin itu binti Khalil ya. Bin Khalil. Bin Khalil. Nah, Kiai Khalil ini cucunya Syekhona Khalil ya. Ini Syekhona Khalil. Mana Kiai Khalil ini adalah putra dari Kiai Yasin. Dan Kiai Yasin ini adalah menantu dari Syekhona Khalil. Ibunya berarti? Ibunya Kiai Khalil. Ibunya Kiai Khalil Nyai Asma. Nyai Asma. Nyai Asma binti Syekhona Khalil. Gini Pak, gini Lora Ismail. Jadi ada beban nggak sih? Jadi gini, kalau saya dulu ya, saya dulu ini cerita sedikit, kalau bernasab dengan Syekhona Khalil itu kalau mulai dari SD, saya kebetulan jalurnya umum, bukan pesantren. Itu, wah ini keturunan suruh baca ini, padahal saya yang nggak bisa. Itu gimana menurut jenengan itu dengan nasab berkaitan dengan keluarga pesantren, dengan Bani Khalil, itu jadi beban tersendiri nggak dalam berdakwah? Nah, jadi sebenarnya saya mempunyai pengalaman menarik, Dok, ya, tentang saya dan Syekhona Khalil. Saya dulu waktu masih kecil, mungkin bisa dikatakan sama sekali tidak tahu atau buta siapa itu Syekhona Khalil. Ya. Meskipun setiap malam Jumat ya, saya rutin bersama kakang santri di Pondok Kepang ziarah. Jalan kaki itu ya? Ya, jalan kaki. Ini rutinitas
para santri di Bangkalan dari semua pesantren setiap malam Jumat ziarah ke Syekhona Khalil. Nah, yang saya tahu hanya itu adalah makam buyut ya, makam buyut saya. Tapi wallah alam siapa namanya siapa ya, dan pengaruhnya di Indonesia seperti apa, seorang kiai besar atau bukan ya. Nah, baru ketika saya pertama kali mondok ya di Jepara, di Darul Fala Amsilati Jepara pada tahun 2004 ya. 2004. Yang terkenal sebagai Pondok Amsilati, program baca kitab cepat ya. Nah, itu saya ada teman yang menyodorkan kepada saya, menanyakan kepada saya, ya apakah antum ini, apakah jenengan ini keturunan Syekhona Khalil? Saya mengatakan Syekhona Khalil siapa? Oh, nggak tahu ya? Ya ini ada bukunya ya. Ada bukunya Surat Kepada Anjing Hitam ya, buku tentang sejarah Syekhona Khalil. Nah, saya lihat ya, apakah di sini ada dia nanya apakah di sini ada salah satu kerabat jenengan atau kakek jenengan, ayah jenengan. Kebetulan di waktu itu ada di situ nama kakek saya, Kakek Khalil Ibn Yasin. Nah, baru mulai saat itu saya mulai penasaran siapa itu sosok Syekhona Khalil, dan baru waktu itu juga saya tahu bahwa beliau ini merupakan master ya, merupakan maha guru ulama Nusantara yang berhasil berhasil mencetak ribuan kiai bahkan ribuan ulama di seluruh Nusantara ya. Sampai dikatakan oleh Syekh Yasin Ibn Isa Al-Fadani dalam kitab biografinya tentang Syekhona Khalil, beliau mengatakan bahwa di zamannya Syekhona Khalil ini berhasil mencetak sekitar 1,5 juta santri. Ya. Mencetak 1,5 juta santri dan sekitar 3.000 diantaranya merupakan seorang ulama besar ya. Seorang ulama besar, seorang wali besar, 3.000 santri yang menjadikan Bangkalan pada waktu itu merupakan pusat peradaban Islam di Indonesia. Jadi saya baru tahu juga ini. Terima kasih ini atas informasi. Nah, untuk pertanyaan Pak Dokter, apakah status saya sebagai seorang anak kiai, status saya sebagai lurah yang menjadi beban atau tidak? Tentunya seperti itu. Ya. Jadi untuk rasa bangga pasti ada ya, rasa bangga menjadi keturunan seorang ulama, apalagi menjadi seorang keturunan dari Syekhona Khalil Bangkalan yang namanya terkenal di mana-mana, harum namanya sampai sekarang, yang insya Allah ada wacana kan akan pahlawan nasional, diajukan sebagai pahlawan nasional. Tapi dok, saya sekali lagi tidak mau terlena ya, tidak mau terlena, tidak mau jumawa dengan status saya sebagai seorang keturunan ulama. Bahkan saya setuju dengan apa yang dipesankan oleh Gus Baha kepada saya. Ya. Jadi waktu itu ceritanya, saya dulu pernah sowan ke Gus Baha ya bersama salah para kerabat ya, kebanyakan dari mereka dari Bani Khalil juga. Kemudian beliau menuturkan sebuah kisah. Beliau membuka kitab, beliau menuturkan sebuah kisah. Dalam kitab itu ada tertulis dalam kitabnya Habib Zain kalau nggak salah Al-Manhajus Sawi. Ya, di situ dijelaskan ada suatu ketika perkumpulan para habaib ya. Perkumpulan habaib para zuriyah Rasulullah SAW. Mereka sedang membaca biografi para leluhur mereka ya. Jadi Habib fulan ini, Habib ini biografinya seperti ini ya. Nah, pada waktu itu ada seorang badui, Dok. Orang badui ini orang primitif ya, orang desa yang hadir juga pada majelis tersebut. Ya, setelah kisah-kisah tentang para habaib tersebut dibacakan, setelah majelis selesai, orang badui ini dengan polosnya bertanya, ya. Tadi itu yang dibaca manakibnya, biografinya, mereka ini kakek-kakek siapa? Mereka ini leluhur siapa? Para habaib yang hadir di majelis tersebut ya, para sayyid yang hadir mengatakan, "Oh, itu kakek saya ya. Itu mbah saya, leluhur saya." Tapi apa yang dikatakan orang Badui tadi, orang desa tadi, dia justru berkata, "Alhamdulillah, mereka bukan kakek saya." Loh, para habaib ini malah heran. Kenapa kok begitu? Begitu, seharusnya kalau mereka kakekmu, seharusnya kau bangga ya, seorang ulama, seorang wali Allah ya. Maka orang Badui ini berkata, ya, tidak. Justru ketika mereka adalah kakekku, aku akan malu. Karena amalku sangat jauh sekali jika dibandingkan dengan mereka. Karena ilmuku sangat jauh sekali, akhlakku sangat jauh sekali jika dibandingkan dengan mereka. Nah, dari sini Gus Baha mengambil kesimpulan, mengambil benang merah
bahwa seorang anak kiai ya, seorang keturunan wali, keturunan ulama ya, memang silahkan dia berbangga. Tapi lebih dari itu seharusnya dia merasa ini sebagai sebuah beban ya. Merasa seharusnya dia malu ya jika apa yang dia peroleh sangat jauh sekali dengan apa yang diperoleh para leluhurnya, para kakeknya ya. Jika memang ilmunya sangat jauh sekali bainal sama wal ard, antara langit dan bumi ya. Dan seharusnya bukan dibuat bangga-banggaan saja, Dok ya. Tapi status kita sebagai keturunan ulama, status kita sebagai keturunan waliullah ya. Ini lebih menjadi sebagai motivasi ya. Motivasi bagi kita ya, selain harus kita harus percaya bahwa ini sebuah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya lebih memotivasi kita untuk menjadi orang yang lebih baik daripada yang lain ya. Bagaimana Pak Yai? Jadi kan gini, kadang-kadang itu menyambung dari yang jenengan tadi. Kadang-kadang itu kan tidak bisa dipungkiri, nasab ini juga sangat berefek terhadap keturunannya. Bagaimana kita menjaga, satu, tidak bangga ya. Yang kedua, nasab ini menjadi motivasi, itu caranya bagaimana? Karena kalau saya melihat, kalau saya pribadi ya, itu sulit sekali. Monggo Pak Yai. Oke. Yang jelas Dok, untuk urusan bangga, untuk urusan merasa baik ya, atau merasa mulia dengan nasab, itu tidak bisa kita hindari ya. Tapi kita harus bisa mengontrol hati kita, bisa menahan hati kita agar kita tidak merasa bahwa nasab ini merupakan penyebab utama kemuliaan kita ya. Jadi sekali lagi bahwa nasab ini memang punya potensi ya. Kalau mereka mengatakan nasab baik ini sama sekali tidak ada manfaatnya, itu salah ya. Nasab ini punya potensi, tapi potensinya ini harus digali ya. Jadi tidak bisa seseorang ini menjadi baik ya, menjadi mulia hanya mengandalkan nasab, tidak bisa ya. Tapi jika memang dia berusaha ya, dia berusaha sekuat tenaga untuk menjadi orang mulia, nasab ini akan berpengaruh ya. Jadi meskipun punya potensi yang sangat besar, akan tapi percuma ya, jika ada emas di dalam tambang tapi tidak digali. Begitu pula nasab ya. Jadi dalam diri kita memiliki darah para ulama misalnya, ada yang para rora, para gus, memiliki darah para aulia ya, para orang-orang dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu punya potensi baik. Ada manfaatnya, tapi harus dikeluarkan. Harus digali. Bagaimana caranya? Dengan melakukan apa yang dilakukan para leluhur mereka. Mencontoh ya. Contohnya apa sederhananya? Ya, buat saya ini loh, buat saya ini ngapain? Saya kan bukan kiai nih Pak Yai. Jadi kan kalau yang jadi jalan kiai kan enak sampai. Jadi seperti ini saya. Contohnya yang saya ini gimana? Yang bukan kiai gimana? Kalau saya ya, untuk prinsip saya, seorang anak kiai ya tidak harus menjadi seorang kiai, bukan ya. Tapi misalkan seperti Mbak Dokter ya, kita bisa ambil kesimpulan secara global ya, bahwa seorang putra ulama, seorang putra kiai harus mempunyai motivasi yang lebih untuk menjadi orang yang bermanfaat untuk semua ya. Bermanfaat bukan harus melewati jalan kitab kan, bukan melalui jalan ilmu saja, ilmu agama saja, tapi bisa melalui jalan usaha, pengusaha, kedokteran dan lain sebagainya, atau dunia perpolitikan ya. Yang penting di situ bisa kita ambil kesimpulan bahwa orang yang baik itu bukan harus ulama ya. Tapi orang yang baik itu adalah orang yang baik untuk dirinya sendiri, baik untuk orang-orang di sekitarnya, seperti itu. Itu yang dimaksud dengan orang soleh ya. Tidak ada dikatakan oleh para ulama orang soleh adalah seorang ulama, bukan ya. Orang yang soleh dalam definisi para ulama adalah ia yang baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, baik hubungannya dengan sesama manusia. Ada hablum minallah, ada hablum minan nas, seperti itu. Terima kasih Pak Yai, ini Pak Lora Ismail ini atas support dan motivasinya. Untuk para lora-lora yang ternyata nggak bisa jadi kiai, jangan berkecil hati. bukan nggak bisa, tapi mereka kan memilih jalan hidup mereka masing-masing. Memilih jalan lain lah ya. Ada yang punya perumahan, ada yang di politik, nggak apa-apa ya. Kita tahu sendiri Bani Khalil sendiri kan bukan semuanya
di fokus ke dunia keilmuan, ada yang politik, ada yang politik, bupati juga ada di kita, ya. Dokter juga dari kita. Jadi saya kembali ke flashback Pak Rai Ismail. Jadi gini, jenengan kan di Jepara ya. Iya. Kenapa harus memilih mondok di Yaman waktu itu? Oke. Nah jadi kenapa tidak memilih pondok di Nusantara? Apa alasan jenengan? Kan itu terpisah dengan orang tua, terpisah dengan kerabat. Itu kan bukan hal yang mudah ya. Dan bahkan jenengan sampai 6 tahun ya diam. Iya. Bagaimana itu? Oke, jadi cerita saya sedikit. secara sekilas saya ceritakan tentang riwayat pendidikan saya. Saya dulu tahun 2004 itu pertama kali lulus dari SDN Kemayoran 1. Oh SD, sempat SD ya? Iya. Oh. SDN Kemayoran 1. Setelah itu mulai 2004 lulus SD langsung dimasukkan ke Pondok Pesantren Darul Falah Amsilati Jepara, ya. Yang mana di situ fokus lulus jenengan itu nih? Lulus. Fokus ilmu nahwu shorof, ya. Dan di situ saya pertama kali merasa sebagai seorang yang dikenal, Dok. Jadi saya tuh bisa dikatakan mulai terbiasa dengan publik mulai dari kecil. Karena mulai sejak saat itu di Jepara saya sering dibawa oleh kiai saya seminar kemana-mana, mempromosikan Amsilati, demonstrasi Amsilati. Jadi saya dijadikan sebagai sampel, sebagai contoh. Seperti ini loh anak kecil hasil Amsilati, hasil pondok Amsilati yang bisa membaca waktu kitab. Itu Amsilati masih baru ya? Masih baru. Bisa mempunyai kemampuan membaca kitab dalam usia yang sangat dini. Jadi waktu itu saya udah nyampe ke Bali, ke Palembang, ke Bandung, Garut dan lain sebagainya. Nah, setelah itu baru saya 2005 pindah ke Sarang. Pondok Pesantren Al Anwar, asuhan Ki Haji almarhum Ki Maimun Zubair, ya. Sampai tahun 2012. Ya, 2011 atau 2012. Nah, setelah itu sebenarnya mulai dari dulu ya di keluarga kami ya, di keluarga Bani Khalil juga ya. Rata-rata jika ada yang ingin belajar ke luar negeri, mayoritas ke Mekah. Ayah saya juga lulusan Mekah ya. Kakek saya juga lulusan Mekah. Tapi pada waktu itu Mekah ini sangat sulit sekali. Visa pelajar sangat sulit sekali, kita ketahui kan sampai sekarang. Juga ada problem-problem lain yang akhirnya mengurungkan niat ayah saya untuk menyekolahkan saya ke Mekah. Nah, baru setelah itu kita cari-cari ada ke Suriah atau ke Mesir dan lain sebagainya. Suriah, serem juga Suriah. Waktu itu belum ada perang. Belum ada perang ya. Akhirnya dapat istikharah ya. Jadi hasil istikharah saya ke Darul Mustafa Tarim Yaman ya, Hadramut. Asuhan Habib Umar bin Hafid hafizahullah taala. Banyak. Jadi, dari Bangkalan itu yang waktu ke Yaman itu. Lumayan banyak. Lumayan. Ya. Jadi saya ke Yaman, ke Tarim ini bukan hasil pilihan saya tapi hasil istikharah yang alhamdulillah saya syukuri sebagai salah satu anugerah Allah Subhanahu wa taala ya. Yang paling besar saya bisa mengenal kota Tarim ya. Saya bisa mengenal para habaib, Habib Umar dan lain sebagainya. Itu bagi saya Habib Umar tuh dari Yaman ya? Dari Tarim Hadramut. Tarim Hadramut. Oh. Di sekilas tentang Hadramut Yaman ini, Hadramut adalah bumi 1000 wali yang merupakan asal muasal dari mayoritas wali songo ya. Kita ketahui wali songo ini dari 9 wali, 7 diantaranya berasal dari bumi Hadramut. Oke. Nah, jadi kalau berbicara tentang Tarim ini butuh episode yang lain ini. Oke. Jadi gini, Rai Ismail, apa yang paling spesial? Hal apa yang jenengan dapat ya selama mondok di Tarim, mondok di Yaman? Apa? Oh, saya berkat di Yaman ini bisa merubah diri saya yang begini jadi begini atau apa? Satu aja atau jadi, beberapa sedikit aja? Yang saya pelajari ya, yang membuat saya berkesan tentang Tarim sampai sekarang dari para ulama Tarim, dari para habaib Tarim bahkan para penduduk Tarim sendiri adalah 3 hal, Dok. Ketawaduan, kesederhanaan, dan keikhlasan. Ya. Bagaimana para penduduk Tarim ini sangat sederhana, ya bisa dikatakan mereka ini. Mungkin mirip-mirip di sini ya, pondoknya enggak ya? Mirip-mirip Madura enggak sih? Kalau agak mirip ya. Beda. Kalau agak beda. Gimana? Jadi di situ banyak, Dok. Ada yang mungkin Darul Mustafa seperti saya fokus belajar kitab, ya. Sebagai Tarim. Nanti kalau yang ingin studi resmi ya, ada perkuliahan, ada Universitas Al-Ahqaf ya. Ada yang kuliah juga ya. Jadi para orang-orang di Tarim ini adalah pemilik sifat yang rendah hati ya,
tawadhu dan sederhana. Jadi coba bayangkan Dok, Tarim ini adalah sebuah tempat terpencil ya. Dari Adan ya, ibu kotanya apa? Son'a, jauh Son'a. sekitar Berapa 17 jam atau 15 naik mobil jam. itu? Iya. Kota terpencil ya. Kalau panas banget, kalau dingin banget ya. Dibandingkan dengan negara-negara Arab yang lain, Yaman ini jauh tertinggal ya, dibandingkan Emirates, Saudi, Oman dan lain sebagainya. Selama jenengan di Yaman ini, orang tua pernah ke sana nggak? Belum pernah ya. Belum pernah. Ya. Tapi yang paling menarik dari Tarim, meskipun daerah terpencil dari segi duniawi sangat jauh sekali, tidak ada tidak ada pernak-pernik duniawi sama sekali. Tapi Tarim bisa menjadi ya salah satu pusat peradaban ilmu sampai sekarang ya. Jadi di Tarim ini bukan hanya orang Indonesia saja Dok. Ya, orang Amerika, orang Eropa, juga belajar ya, orang Inggris, Perancis dan lain sebagainya, Cina bahkan juga ada. Ya, semuanya menuntut ilmu di Tarim. Memang ada rahasia di Tarim ini adalah yang paling berkesan adalah keberkahan ya. Keberkahan karena para ulama Tarim sekali lagi sangat menjunjung keikhlasan ya. Jadi di Tarim ini saya bukan menyinggung masalah amplop atau enggak ya. Tapi di Tarim ini salah satu kebiasaan sampai sekarang para ulamanya, para habaibnya jarang menerima amplop. Sama sekali tidak menerima amplop. Oh gitu. Ya, sama sekali. Bahkan mereka menganggap kalau ada yang memberikan mereka amplop, ini mereka anggap sebagai sebuah penghinaan. Terhadap dakwah. Ilmu ya. Ilmu kok dinilai dengan segini. Iya. Luar biasa. Oke. Sekarang gini, Ra Ismail, ini mungkin yang paling ngehit sekarang ya. Sekarang ini kan fenomena ya, ada fenomena yang luar biasa. Saya sendiri juga, setiap orang itu hampir kenal dengan Gus Baha. Iya. Itu saya yakin beliaunya tidak mengontrol medsosnya gitu loh. Iya. Itu hanya tantangan satu itu ya, fenomena Gus Baha ini. Yang kedua, yang sekarang itu kan kita, ya ini agak sensitif sedikit, ada dakwah milenial ini dari kalangan ahlus sunnah itu masih minimal kalau menurut pandangan saya ya. Bagaimana jenengan menyikapi ini? Kan eranya sudah era milenial sekarang. Dakwah milenial itu bagaimana? Tentang dakwah sosial media ya, saya rasa ini memang sangat-sangat diperlukan di zaman sekarang. Bagi saya melihat viralnya Gus Baha ini sebuah anugerah ya. Karena kita ketahui sekarang yang menguasai media-media, YouTube, Facebook dan lain sebagainya, ini adalah para ustadz ya, atau para dai yang tidak mempunyai kredibilitas ya. Bahkan banyak dari mereka hanya bermodal speaking ya, hanya bermodal cacian, makian, menyerang pemerintah dan lain sebagainya, justru dijadikan seorang panutan. Padahal ilmunya tidak ada sama sekali, tidak ilmiah sama sekali ya. Ini kan menunjukkan bahwa sekarang kita sedang krisis panutan ya. Yang berbicara tentang agama banyak ya, tapi yang memahami agama dengan benar ya, yang mencontohkan agama dengan benar ini sangat jarang. Apalagi jarang sekali di zaman sekarang ini yang berminat ke dunia kesantrian ya. Kalau sekarang seorang ulama, seorang dai harus punya gelar doktor, LC dan sebagainya ya. Kalau ada seorang ustadz lulusan Madinah, doktor atau lulusan LC dan sebagainya dipercaya ya. Tapi kalau seorang alumni pesantren jarang sekali dilirik ya. Nah, Gus Baha ini sebuah fenomena yang sangat patut kita syukuri di zaman sekarang, karena beliau ini menurut saya bagaikan oase ya, bagaikan air segar bagi kita ketika para masyarakat kita justru setiap harinya dijali dengan ceramah-ceramah yang tidak mendidik ya. Ceramah-ceramah yang penuh dengan cacian, makian dan lain sebagainya, yang suka mengkafir-kafirkan atau membid'ah-bid'ah. Karena Gus Baha ini menurut saya Allah Subhanahu wa taala memviralkan beliau karena hikmah tersebut, agar kita bisa membedakan mana yang harusnya kita jadikan sebagai panutan dan mana yang tidak seperti itu. Nah, ini juga pentingnya kita Pak Dok untuk berdakwah di sosial media. Karena sekali lagi saya ingat sudah jenengan lakukan ini. Nanti ada pembahasan di belakang. Saya ingat ya apa yang dikatakan oleh guru saya Habib Umar bin Hafid hafizahullah taala. Beliau mengatakan ad-dakwah wasi'ah la yas'uha illal wasi', bahwa dakwah ini luas ya.
Jangan kau sempitkan. Dakwah ini luas, tidak bisa memahami dakwah ini ya kecuali orang yang memiliki pemikiran luas. Jadi siapa yang menyangka bahwa dakwah ini hanya ceramah, hanya mengajar di pesantren, mengajar di majelis-majelis, berarti dia sama sekali tidak paham apa itu dakwah ya. Jadi menurut guru saya ini dakwah adalah menyampaikan kebaikan ya, menyampaikan ilmu Allah Subhanahu wa taala ya, mengajak orang pada Allah Subhanahu wa taala dimanapun, kapanpun, dan sebagi apapun kita. Jadi dakwah bukan hanya tugas seorang kiai atau ustadz, bukan. Bahkan Dr. Farhat pun ya juga seharusnya mempunyai kewajiban berdakwah, menyampaikan apa itu Islam ya. Di boleh dunia. Saya sama saudara saya, kamu udah jadi dokter aja, nggak usah ikut di dunianya masing-masing ya. Ada yang melarang saya. Di dunianya masing-masing. Jadi Dr. Farhat ya punya kewajiban menyampaikan keindahan Islam melalui dunia kedokteran dan lain sebagainya. Seperti itu, Dok. Nah, saya untuk dakwah sosial media ini, Dok, ada satu fenomena yang sangat saya kagumi ya. Akhir-akhir ini, Dok, kan kita tahu aplikasi yang siapa sih tidak tahu sih, aplikasi TikTok. TikTok, ya. Jadi TikTok ini kan selama ini diisi dengan orang-orang lebay, orang-orang alay, joget-joget dan sebagainya. Betul. Tapi saya punya kerabat, masya Allah, sekarang juga termasuk orang paling hits di Bangkalan sekarang di kalangan milenial. Bukan saya. Saya punya kerabat, ini umurnya masih muda, Dok. Umurnya 17 tahun, 18 tahun, namanya Husein Bachashman ya. Jadi dia dulu memang aktif di Instagram, tapi sekarang awalnya dia iseng dakwah di TikTok ya. Itu bisa dipanggil nggak ya? Insya Allah nanti saya hubungkan ya. Nah, TikTok yang asalnya ini isinya joget-joget, gerakan-gerakan alay dan lain sebagainya, dia isi dengan ceramah-ceramah singkat, motivasi Islami singkat. Kan cuma 1 menit itu kalau nggak salah. Iya, tapi dia bisa, maksudnya speakingnya bagus, Dok. Ya, jadi dia menyampaikan pesan-pesan Islam, ya, menyampaikan motivasi Islam melalui TikTok, dan alhamdulillah sampai sekarang dia sudah punya 1 juta pengikut di TikTok. Waduh, ya, ini harus di TikTok punya 1 juta pengikut, dan alhamdulillah kemarin dia cerita sama saya banyak juga orang-orang yang masuk Islam, bahkan tertarik masuk Islam melalui TikTok bahkan ya. Dan juga ada yang mereka kaum orang Madura ya. Orang Belapora ya. Mereka orang-orang yang bahasanya apa, Dok, ya kayak bencong tuh waria ya. Yang mereka intinya menampilkan sisi wanita gelap lah, sisi gelapnya lah ya. Menampilkan diri sebagai seorang waria untuk menghasilkan uang. Kan banyak sekarang di Instagram, di TikTok dan lain sebagainya. Mendengar ceramah dia langsung mendapat hidayah seperti itu, masya Allah. Wah, ini intinya dari sini bisa kita simpulkan ya, bahwa dakwah itu bukan melulu melalui ceramah, mengajar dan lain sebagainya. Bahkan TikTok pun ya yang kesannya negatif bisa menjadi salah satu ladang besar untuk menyampaikan kebaikan, menyampaikan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kalau jenengan ya, ada pengajian rutin nggak ya di online? Misalnya ada channel online. Kalau yang jenengan ini? Oh iya. Jadi saya, Dok, untuk sementara selain mengasuh pondok, saya pernah lihat soalnya jenengan sama Habib Abdul Qadir Ba'abud. Abdul Qadir ya. Ada di Facebook itu sampai penontonnya jutaan itu. Ada, memang saya kadang ya mengisi live ya, kolaborasi live dengan para ustadz, para ulama di Instagram. Jadi bisa nanti sekedar promosi ini ya. Bisa follow Instagram saya Ismail Al-Khalili ya. Dan atau Facebook, tapi saya udah mulai jarang aktif di Facebook sekarang. Muhammad Ismail Al-Khalili. Jadi semua ini, Dok, ya untuk dakwah, pengalaman dakwah saya di sosial media, dan saya juga memang banyak dikenal orang melalui dunia ini. Banyak diundang-undang orang juga melalui dunia ini, barokahnya. Ya, karena gini, sampai teman saya ya, kedokteran itu, saya awalnya nggak kenal jenengan kan, kenalnya di medsos. Waktu itu musim Facebook ya, jenengan suka menulis, ada yang masalah bab Syiah, Houthi, masalah ini, macam-macam lah. Sampai teman saya kedokteran itu ngefans sama jenengan, ketemu ya, yang di Semarang itu, Dr. Ali Ridho itu. Itu luar biasa. Jenengan masih suka menulis itu nggak ya? Iya, jadi saya awalnya dari tahun 2016 ya. Saya bukan penulis, Dok. Bukan penulis. Saya bukan penulis, dan itu kenapa nggak dirangkum jadi kitab? Dan saya bukan mahasiswa seperti Pak Dokter, bukan. Enggak. Saya murni lulusan SD. Tapi mulai 2016 itu saya iseng nulis-nulis di
Facebook, nulis artikel atau tentang pengalaman-pengalaman saya selama di Tarim Yaman. Nah, tapi lama-kelamaan mulai banyak yang merespon baik ya, mengapresiasi, Masya Allah tulisannya bagus, banyak yang berkomentar. Bagus. Iya. Nah mulai saat itu saya mulai semangat ya, mulai termotivasi untuk menulis lagi. Setiap minggu saya jadwalkan saya buat satu tulisan ya tentang para ulama, tentang para habaib, tentang Syekhona Khalil dan lain sebagainya. Nah itu dan bahkan sampai sekarang sudah terkumpul sekitar. Nggak ada rencana dibukukan? Ada ya? Sampai sekarang ada terkumpul sekitar 200 lebih tulisan. Dan insya Allah akan saya bukukan itu bagus, dalam sebuah buku yang berjudul Catatan dari Tarim, Dok. Wah, insya Allah. Tunggu launchingnya insya Allah. Saya langsung beli ya. Nah, untuk Instagram ini, Dok, ya. Gimana? Sekarang kan dakwah di Facebook ini ya betul bermanfaat. Tapi selama ini saya melihat Facebook ini lebih tua, Dok. Oh ya. Kurang milenial. Oke. Nah, waktu itu ada salah satu sahabat saya mengusulkan kepada saya, gimana kalau buat Instagram aja ya. Saya bilang nggak tertarik saya. Soalnya Instagram ini kan buat foto-foto ya, sedangkan saya ini hobinya nulis ya. Instagram ini nggak bisa buat nulis banyak. Nah, tapi mulai saat itu saya coba, akhirnya bisa beradaptasi lewat Instagram. Dan tulisannya di Instagram semua sekarang ya? Ya di Instagram ini kebanyakan bukan hanya tulisan tapi story juga, ada live juga. Dan Alhamdulillah sekarang bisa berapa juta followernya? Ya. Untuk di Instagram sekitar 79,5 ribu. Ya, hampir 8. Saya juga sering buka Q&A, Dok. Pertanyaan. Di Instagram. Dan dari situ saya sadar, Dok ya, bahwa betapa masyarakat kita di zaman sekarang ini sangat haus akan ilmu agama. Betul. Bagaimana banyak dari maklumat, ilmu-ilmu yang bagi kita ini sederhana. Tapi bagi mereka, loh, saya kok baru tahu ya? Kok baru tahu sekarang ya? Itu hukum-hukum yang jelas, ya hukum fikih-fikih yang sangat sederhana. Tapi bagi masyarakat awam merupakan maklumat yang sangat penting dalam kehidupan mereka. Ini yang membuat saya termotivasi untuk lebih giat lagi untuk menyebarkan ilmu-ilmu yang selama ini saya dapatkan dari para guru saya. Oke. Jadi ini panjang ya. Ini luar biasa sekali. Cuman memang saya sih berharap Lora Ismail ini ada istilahnya setiap pengajiannya. Ini harapan saya, Dok ya. Lora Ismail, harapan saya itu setiap pengajiannya di video itu kemudian di-share. Harapan saya karena Allah, sesuai dengan jenengan tadi, banyak orang-orang kota, orang-orang sebenarnya hal sederhana, tapi buat mereka itu sangat bermakna. Iya. Saya juga berharap bahwa para ulama kita zaman sekarang ya, para ustadz kita yang menyampaikan Islam, menyampaikan ilmu-ilmu Islam zaman sekarang bisa mengambil contoh dari para dokter, bisa mengambil contoh dari para tenaga medis. Bagaimana? Tidak memilah-milah ya, tidak fanatik, tidak mementingkan golongannya sendiri. Seperti para dokter, misalnya kalau dokter ditanya dulu kamu alirannya apa, kamu dari ormas apa. Jadi para dokter ini adalah sebuah profesi yang menyatukan semua ormas ya, semua aliran masyarakat. Semua butuh pada dokter ya. Nah, begitu pula para ulama seharusnya tidak terkotak-kotak gitu ya. Tidak mengotak-ngotak ya. Jadi saya punya guru, Dok ya, yang saya jadikan panutan sampai sekarang. Dua guru saya ini Al Habib Umar dan Mbah Maimun Zubair ya. Jadi dua tokoh ini sampai sekarang diterima semua kalangan ya. Diterima semua aliran, semua ormas, bahkan diterima semua agama ya. Mbah Mun waktu wafat di pinggir itu ucapan belasungkawanya ada yang dari pastor, ada yang dari gereja. Ini membuktikan bagaimana beliau ini ya, sekali lagi sangat mengutamakan persatuan. Dengan cara apa? Jangan menyinggung hal-hal sensitif yang bisa menimbulkan perpecahan di antara masyarakat. Jadi sekarang memang sering kali ada ustadz-ustadz baru itu ya untuk mendongkrak popularitas itu hal-hal sensitif yang dijual. Iya, mereka punya prinsip khalif tu'raf. Jadilah kontroversi maka kalian akan dikenal. Itu memang sengaja. Jadi seperti itu, Dok ya. Jadi bagaimana para ulama, para kiai ini punya prinsip ya, harus menjaga kedamaian, kerukunan di kalangan akar rumput ya. Jangan sampai kita terpecah belah oleh isu-isu sensitif. Jangan sampai terpecah belah hanya gara-gara
hal-hal yang sebenarnya sederhana, sepele ya, seperti itu. Ya, terakhir Pak Yai, Lora Ismail terakhir ini, karena bagaimana Lora tentang COVID ini, sedikitlah dari perspektif sebagai Lora milenial, karena banyak masyarakat yang masih kadang-kadang apa sih menghadapi wabah ini. Apa sih yang perlu ditekankan? Kalau mereka sekarang aja. Banyak yang meragukan apa itu COVID, ya banyak yang mengatakan COVID, corona itu gak ada ya, itu corona hanya buatan ya, hanya apa namanya itu bahasanya konspirasi. Yang jelas menurut saya ya, corona ini bukan hanya sekedar isu, karena akhbarnya kalau kita katakan dalam kitab-kitab itu khobar mutawatir, bukan hanya 1-2 orang yang berkata seperti itu, bukan hanya dokter saja, bahkan semua orang di dunia, jutaan orang mengakui bahwa corona memang benar-benar ada ya kan, korban-korbannya pun juga ada. Nah, untuk ini saya sangat menyayangkan sekali jika ada orang yang membenturkan corona dengan agama. Nah itu seringkali gitu. Membenturkan kesehatan dengan agama. Mereka mengatakan buat apa pakai masker, buat apa jaga jarak. Sekarang wong kesehatan semua dari Allah ya. Semua itu yang ngatur Allah. Nah, ini orang yang berpenampilan agamis, tetapi ilmu agamanya nol, menunjukkan bahwa ilmu agamanya masih dangkal. Nah, saya teringat ada sebuah kisah yang diriwayatkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Di situ mengisahkan kisah Sayyidah Maryam, Siti Maryam, bunda dari Nabi Isa. Jadi ketika Siti Maryam ini hamil tua 9 tahun, ketika itu beliau ada di tengah kebun, ya, beliau hamil tua di tengah kebun, ya. Udah ingin melahirkan ya. Jadi kan orang setelah melahirkan kan biasanya butuh hal yang butuh untuk dikonsumsi ya dan sebagainya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala ketika itu memerintahkan ya kepada Siti Maryam, huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusakit alaiki rotaban janiya ya. Jadi goyangkanlah pohon kurma yang ada di sampingmu ya, hingga pohon kurma tersebut bisa menjatuhkan buah-buah kurma untukmu. Kalau kita pikir secara logika ya Dok, kita pikir secara akal sehat, untuk apa ya? Seorang hamil tua lemes, udah mau melahirkan disuruh menggoyang-goyang pohon kurma yang tingginya sebesar pohon kelapa. Ya, kan gak akan bergerak sama sekali. Mustahil bisa menjatuhkan buah kurma, ya. Nah, tapi Allah Subhanahu Wa Taala ingin mengajarkan kepada kita pentingnya sebuah usaha, ya, pentingnya sebuah ikhtiar, ya. Jadi meskipun usaha kita sekecil apapun, insya Allah akan bermanfaat. Amin, ya. amin. Ikhtiar kita sekecil apapun akan bermanfaat. Begitu pula dalam masalah kesehatan, ya. Memang kesehatan dari Allah Subhanahu Wa Taala, akan tetapi kita diperintahkan untuk ikhtiar, ya. Kita diperintahkan untuk mengambil hukum sebab musabab, ya. Karena sekali lagi ini termasuk bentuk adab kita terhadap hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam dunia ini kita harus ikut aturan, Dok. Kalau mau makan, kalau mau kenyang ya makan. Kalau mau gak haus ya minum. Kalau mau sehat ya harus jaga kesehatan seperti jadi itu. Bukan semua dari Allah. Biasa jadi aja ini itu. juga pesan saya kepada para dokter, para tenaga medis ya, jangan menyerah ya. Meskipun kalian sekarang ada diterjang isu-isu miring ya, isu-isu negatif mengatakan dokter ini mau makan duit corona dan sebagainya. tetap harus berusaha. Ya, tetap harus berusaha dan kalian harus tahu ya bahwa ikhtiar kalian, usaha perjuangan para dokter sekecil apapun insya Allah ada balasannya dari Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih atas waktunya. Ini saya sebenarnya enak, cuman karena ini kita terbatas waktu ya. Jadi terima kasih Yai. Sama-sama. Lora Ismail, saya harap ini menjadi pencerahan. Insya Allah diundang lagi insya Allah. Mau ya? Sulit sekali, saya undang beliau ini hampir 3 bulan. Saya tadi dapat kabar katanya hostnya mau diganti. Oke. Mau diganti Najwa Shihabnya Bangkalan. Oke. Nanti itu setelah. Insya Allah. Terima kasih Yai. Sama-sama. Lora Ismail, semoga ini menjadi barokah untuk beliaunya, untuk saya juga mendengarkan, untuk teman-teman yang mendengarkan. Amin. Jangan lupa kalau suka ya subscribe, kalau enggak ya kebangetan. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.